Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam materi kita pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan doa, waktu yang istimewa dalam berdoa, tempat yang istimewa di dalam berdoa, kemudian adab kita berdoa. Kemarin kita telah mempelajari adab ataupun waktu ataupun tempat yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu semua telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dalam kondisi berdiri, duduk, atau dalam keadaan tidur. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi sesi kedua, fase kedua, tahapan kedua, setelah kita melaksanakan sholat itu, perintah dari Allah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ini Pak, beda dengan yang lainnya. Ya, beda dengan yang lainnya maksudnya gimana? Semakin banyak hambanya berdoa meminta kepada Allah, justru Allah senang kepada hambanya ini. Ya, semakin banyak hambanya berdoa memohon kepada Allah, justru Allah senang kepada hambanya ini. Tapi hambanya yang gak mau berdoa, justru Allah tidak senang kepada hamba tersebut. Kalau kita sebanyak orang minta kepada kita berdoa, bentar minta, ya sedikit minta. Tapi kalau Allah itu malah senang, malah diberi, ya malah bangga kepada hamba-Nya. Ini beda dengan makhluknya Pak. Makanya setiap saat kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Namun di dalam berdoa itu diberikan tuntunan, ya, cara-cara, adab, tata krama. Nah, kemarin kita telah mempelajari dalam kitab Mau'izatul Mu'minin tata krama kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab di dalam kitab Bulughul Maram ini saya bacakan salah satu hadis, ya, yang tertera dalam kitab Bulughul Maram. An Fadhalah bin Ubaid, radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi wa thanai alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ثم
Tsumma yad'u bima sya'a. Dipahami. Ya. Artinya An-Fadhalah bin Ubaid, diceritakan dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, Fadhalah bin Ubaid berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Rasulullah mendengar, ya, Rasulullah mendengar rajulan, seseorang, yad'u fi sholatihi, berdoa, ya, berdoa di dalam sholatnya seusai melaksanakan sholat, walam yahmadillah, namun seseorang itu di dalam berdoanya lam yahmadillah, tidak memuji Allah, ya, berdoa tidak memuji Allah, walam yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menegur orang tersebut. Apa teguran dari Rasulullah? Ajilah hada, ajilah hada, cepat banget ini cepat banget orang. Ditegur oleh Nabi. Tsumma da'ahu, ajilah hada, cepat banget. Tsumma da'ahu faqala, ya. Kemudian Rasulullah tsumma da'ahu, kemudian Rasul memanggil seorang tadi, orang laki-laki tadi. Dipanggil Rasulullah, faqala, maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, idza sholat ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu itu berdoa, falyabda, maka mulailah doa kamu itu bitahmidi rabbi, dengan memuji Allah. Oh ya, kita diajarkan Rasulullah di dalam berdoa itu, pertama bitahmidi rabbi wa tana'i alaihi, memuji Allah, mengalam Allah. Ya, ini tata cara kita berdoa ini. Bapak Rasulullah pernah menegur seseorang seperti itu. Apabila kita memulai doa, maka mulailah doamu itu dengan memuji Allah, mengalam Allah. Tsumma shalla alayya, kemudian bersolawatlah kamu atasku. Bersolawatlah kamu atasku. Ya. Tsumma yad'u bima sya'a, kemudian berdoalah kamu sekehendak hatimu. Ya. Tsumma yad'u bima sya'a, kemudian berdoalah, mintalah sesuatu sekehendak hatimu. Rawahu Ahmad wa thalatha wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, luar biasa nih hadis ini. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa sahahahu, menganggap sahih hadis tersebut siapa? Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kalau kita berdoa, mana ada tata keramanya, ada tata caranya. Dan kalau saat ini seperti tadi nih, ya, Ustaz kita mimpin dalam berdoa, Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, ya, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, Kaulah yang maha disembah, ma'bud itu yang maha disembah. Ya dari ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu sholawat. Ya, jadi dalam kita berdoa nggak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalem, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita muliakan dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kita meminta apa yang menjadi permohonan kita. Nah, sebagaimana di sini dalam kitab Mau'izatul Mu'minin
pun dikatakan tata cara berdoa yang ketujuh, ya. Ayaftatihat doa. Ini dalam kitab Mau'izatul Mu'minnya, kalau tadi dalam kitab Bulughul Maramnya, sini dikatakan ayaftatihat doa bidzikrillah ta'ala. Bukanlah doamu itu dengan menyebut nama Allah. Wala yubda'a bisu'al. Jangan kau langsung mulai doamu itu bisu'al dengan pertanyaan. Ya, tsumma yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita menyebut nama Allah, memuji Allah, tsumma yusolli ala Nabi. Kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yahtimu biha aidan. Wa yahtimu biha aidan. Tutuplah doa itu sama seperti pembukaan tadi. Kalau kita doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cakep. Itu yang diajarkan. Ya, yang diajarkan seperti itu. Jadi kita buka doa dengan memuji Allah, dengan bersolawat kepada Allah. Kita tutup doa dengan memuji Allah juga dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu Allah ya maulana ya ma'bud ya karim rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Gitu kan? Nah, sholawat. Kemudian apa yang kita minta nih? Bla 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 gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu pujian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Wassalamu alal mursalin gitu. Ya. Wassalamu alal mursalin itu maksudnya keselamatanlah, kesejahteraanlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jadi doa itu ada tata caranya gitu, ya. Ada tata keramatnya. Enggak langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nodong jadi ceritanya jangan. Itu namanya enggak ada kesopanan gitu. Ya, enggak ada kesopanan. Nah, para bapak jamaah sekalian, setelah kita memuji Allah itu, ya, apapun doa kita yang kita minta kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam berdoa itu, ya, itu harus kita yakini. Ya, di dalam berdoa kita harus yakini doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa kita sendiri itu enggak yakin dengan doa kita. Tuh, ya. Dengan doa kita itu kita enggak yakin. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalu ahadukum idza da'a, la yaqbalu ahadukum ya idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. La yaqul, jangan kau berdoa kepada Allah. Idza da'a Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. In syi'ta, apabila engkau berkehendak. Warhamni, kasihanilah aku. In syi'ta, apabila kau berkehendak. Enggak boleh itu dalam berdoa. Ya Allah, kalau engkau berkehendak ini ampunilah dosa-dosaku. Kalau engkau berkehendak ini kasihanilah aku. Dan jika engkau berkehendak ya langsung saja kita yakin ya dengan doa kita itu. Ya Allah, engkau maha segala-galanya, ya Allah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya, kasihanilah kami.
jangan ditambahkan embel-embelnya. Itu pun kalau kau berkehendak, ya, nggak yakin namanya. Ya yakin aja. Kita berdoa yakin doa kita akan diijabahi. Astajib, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu, pasti aku akan kabulkan. Cuma perkaranya, kan pengkabulan Allah itu ada 3 tingkatan gitu, Pak. Ya. Allah mengabulkan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan bagaimana Allah tahu. Kita itu mampu, butuh, tapi mampu. Allah berikan seketika itu. Ya. Allah tahu. Seandainya aku kasih ini, dia butuh ini. Ya. Tapi dia mampu apa enggak? Dia mampu aku kasih apa yang dikehendaki. Ini Allah Maha tahu masalahnya. Yang kedua, doa kita dikabulkan, tapi dalam bentuk lain gitu. Dalam bentuk lain, kita membutuhkan ini, ya. Tapi Allah bentuk pemberian itu lain, tidak sesuai dengan harapan kita. Allah mengabulkan, tapi bentuk-bentuk lain tidak sesuai dengan permintaan kita. Ya. Ada kalanya Allah mengabulkan, yang ketiga, Allah mengabulkan, tapi menunda, enggak seketika itu pula, gitu. Ya, enggak seketika itu pula. Contoh begini, Pak. Bapak punya anak, ya, Bapak punya anak. Kata dokter, Pak, Ibu, anak Bapak ini jangan dikasih jeruk ya. Karena jeruk ini kurang baik untuk anak Bapak. Anak itu minta sama Bapak, sama kita, Pak beliin jeruk, Pak beliin jeruk. Tapi dokter melarang, karena jeruk itu tidak baik untuk dirinya. Bapak berikan apel, gitu. Nggak memberikan jeruk, tapi memberikannya apel. Kan nggak sesuai dengan keinginan anak, tapi diberi nggak? Diberi, tapi bentuk lain. Manfaatnya sudah jelas, namanya buah itu kan baik untuk pertumbuhan kita, tapi bentuknya lain. Nah yang ketiga, Bapak punya anak. Anak itu minta dibeliin motor, gitu. Pak beliin motor Pak, gitu kan. Tapi Bapak tahu anak Bapak belum punya SIM, gitu. Belum punya SIM, juga belum bisa mengendarai motor. Masih SD, ya. Seandainya dikasih, bahaya nggak untuk si anak? Tentu bahaya. Gitu. Ya. Tapi Bapak ini bilang sama anaknya, nak, jangan sekarang. Ya, Bapak pasti akan memberikan kamu motor. Jangan sekarang, karena kamu belum punya SIM, belum bisa mengendarainya. Nanti kalau kamu sudah bisa mengendarainya, sudah punya SIM, Bapak akan berikan. Jadi tertunda gitu. Ya. Dan diberikan, tapi belum masa waktunya. Nih, ya, kita berdoa. Tapi kita yakin, ya, ud'uni astajib lakum, doalah kamu. Niscaya doa kamu itu aku akan kabulkan. Nah makanya nggak boleh kita berdoa, Robbi firli in syi'ta warhamni in syi'ta. Ya, apabila engkau berkehendak, ya Allah, berikanlah rumah kepadaku karena aku masih kontrak nih ya Allah, bingung untuk bayar per bulannya. Ya, tapi itu pun kalau engkau berkehendak, ya. Nah, kurang yakin kita. Disitulah kita harus meyakini doa apa yang kita mintakan. Tapi karena kita ini berdoa,
ya, minta kepada Allah, otomatis dengan ekspresi kita, gitu. Ekspresi kita, wajah kita melas, gitu kan, dengan suara yang baik, dengan memberikan isyarat. Kemarin bagaimana isyaratnya? Mengangkat kedua tangan. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Itu kemarin sudah kita pelajari. Ya dhamma yadahu. Nabi Muhammad itu mengumpulkan kedua telapak tangannya hatta yuro, sehingga telapak tangannya itu terlihat. Gitu. Jadi telapak tangannya beliau itu bersanding dengan wajah beliau. Ya dhamma itu mengumpulkan, mengumpulkan kayak begini. Ya, jangan kita berdoa malas-malesan. Imam udah sungguh-sungguh berdoa, kita begini. Begini, mirip nada, tapi begini kan nggak serius kayaknya gitu. Kata malaikat nih, doa apa mengantuk gitu kan? Kita mau ngabulin, kasih gitu, ya. Dia ngantuk kayaknya, gitu. Nggak semangat, nggak serius gitu. Nah, kita kalau minta itu serius gitu. Ya, minta itu serius. Minta kepada Allah itu berdoa kepada Allah serius. Khusyuk apa yang kita minta. Ya, begini ya kayak nggak mau nggak ngerti air. Nah, kalau berdoa itu yang kemarin kita pelajari tuntunan dari kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, dhamma, kumpulkan kedua telapak tangan, disandingkan ke wajahnya. Jadi Rasulullah berdoa kayak ini. Di akhir doa, wa yamsahu yadayhi, ya, wajhahu, biyadaihi wajhahu. Lalu beliau mengusap wajahnya di akhir doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, walam yadulhuma hatta yamsaha wajhahu. Beliau tidak mengembalikan posisi tangannya sebelum mengusap wajahnya. Jadi selesai kita berdoa, alhamdulillah rabbil alamin, usap wajah kita, baru selesai doa kita. Alhamdulillah. Nah ini Pak, tata cara ya yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan sampai nanti dalam kita berdoa, ya, kemudian sekehendak hati kita, ya, kita sendiri tidak yakin dengan apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah. Ya, jadi pagi hari ini apa poinnya Pak? Poinnya, ya, satu, selesai kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, amalan selesai sholat itu kita berdoa. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya, zikir-zikir setelah sholat sebelum kita berdoa, zikir setelah sholat sebelum doa. Apa saja zikir yang dibaca, apa saja manfaatnya dalam kita membaca zikir tersebut, banyak. Ya, kemudian yang kedua, ya, setelah kita selesai sholat kita berdoa, kedua, cara kita berdoa diajarkan oleh Rasulullah. Jangan tergesa-gesa dalam arti kata, bila kita berdoa, kita harus memulai dengan memuji Allah, bersolawat atas Nabi. Ya, kita bersolawat dengan memuji Allah, kemudian kita bersolawat. Kemudian akhiri doa sama seperti itu pula. Kita memuji Allah, lalu kita bersolawat atas Nabi. Dan yang ketiga, yakinlah dengan doa kita. Jangan kita ragu dengan doa kita sendiri, kita ragu, jangan. Apapun permintaan kita, tapi kita yakin bahwa doa kita itu dijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya doamu aku akan kabulkan. Ya, nah demikian para bapak dan ibu sekalian. Insyaallah, ya, pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali, ya, materi pelajaran kita. Dan insyaallah
minggu besok nih Pak nih, ya